menyentuh aksi cepat Emil Dardak selaku Gubernur Jawa Timur ketika mendatangi lokasi rubuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kehadirannya selain memudahkan proses koordinasi antara lintas sektor seperti tim evakuasi, tim kesehatan, bahkan juga bisa melihat dan merasakan dari dekat duka dan derita para santri serta orang tua mereka. Emil Dardak juga bahkan terlihat ikut mengarahkan dan memberikan masukan kepada tim evakuasi yang tengah berjuang membebaskan para santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan Ponpes. Lantas, seperti apa detik-detik Emil Dardak berada di lokasi reruntuhan bangunan Ponpes Al-Qosini? Seperti apa pula jeritan tangis duka dan derita orang tua dan para santri yang menjadi korban rubuhnya bangunan Ponpes Al-Qosini di Sidoarjo? Bagaimana pula para tokoh agama dan para selebriti menanggapi tragedi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka datang di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, di mana bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini di Desa Buduran ambruk. Peristiwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 September itu menyebabkan 3 orang santri meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan banyak pula yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Mengetahui hal tersebut, Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur melakukan sesuatu hal yang menyentuh dengan langsung konsolidasi dan terjun ke lokasi TKP di mana Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo tersebut ambruk. Ia disambut tangis histeris, luapan rasa duka dan kesedihan orang tua para santri yang meninggal dunia, juga para santri yang menderita luka-luka, hingga keluarga para santri yang saat itu masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Emil Dardak juga tampak ikut mengarahkan dan memberikan masukan kepada tim evakuasi agar kondisi para santri yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan bisa selamat dan cepat keluar dari jebakan tersebut. Mereka harus dapat supply semua yang dibutuhin. Air, udara juga. Air. Kalau nggak ada udara, kasihan mereka. Kehadiran Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur di TKP memicu terjadinya proses koordinasi yang baik antara tim evakuasi, pemerintah kabupaten yang ditandai oleh kehadiran bupati dan pemerintah provinsi. Hal itu terutama terkait penanganan proses evakuasi dan kebutuhan alat-alat berat untuk lancarnya proses evakuasi. Penanganan medis terhadap para korban pun bisa langsung terkoordinasi dengan baik, sehingga ambulans dan tim medis siap siaga di lokasi, dan setiap korban santri yang berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan bangunan langsung mendapat penanganan medis yang tepat dan baik. Kita ketok
Kepedulian Emil Dardak kepada keluarga para santri yang menjadi korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Bahkan ketika itu masih diperjuangkan untuk bisa keluar dari reruntuhan bangunan pun terlihat jelas. Ia memeluk orang tua para santri demi mengurangi rasa duka dan kesedihan mereka, serta tanda turut merasakan kesedihan keluarga yang menjadi korban runtuhnya gedung Ponpes Alkosini di Desa Buduran, Sidoarjo. Hal itu dilakukan Emil Dardak di tengah upayanya ikut mengarahkan dan memantau berlangsungnya evakuasi para korban dari bawah reruntuhan bangunan Ponpes. Ustadz Dery Sulaiman, selaku pemuka agama Islam pun berdoa agar 3 santri yang meninggal dunia korban rubuhnya Ponpes Alkosini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dalam kondisi kusnul khotimah. Ia berharap penyebab tragedi tersebut perlu diusut lebih dalam. Di antaranya, apakah ada kesalahan atau kelalaian manusia dalam proses pembangunan gedung tersebut yang menyebabkan bangunannya bukannya melindungi, tapi justru menimbulkan bencana bagi para santri di dalamnya. Insya Allah santri-santri yang korban meninggal syahid ya. Dalam menuntut ilmu, beliau meninggalnya di masjid, lagi sholat, lagi ta'lim, lagi baca Al-Quran, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau seandainya ya kita sangat baik sama Allah, ya cuman yang namanya hukum dunia itu harus diusut ya. Maka kalau ada bangunan rubuh tentu akan dipertanyakan kepada kontraktornya, kepada orang yang membangun itu. Kok bisa rubuh gitu? Itu aja. Nggak bisa disalahkan Allah tuh ya. Kita harus cek dulu dong asbab penyebabnya kenapa itu pesantren bisa rubuh. Tapi ketika ada kesalahan daripada pihak kontraktor, dari pesantren yang mungkin yang membangunnya asal-asalan, itu tentu harus diusut. Itu aja menurut saya. Mesti pihak pesantren mengatakan kami akan bertanggung jawab dan akan mengusut penyebab ini semua. Kecuali gempa ya, gempa di luar kuasa kita, semua bangunan hancur. Semua rumah hancur, boleh kita katakan itu takdir Allah. Tapi kan yang rubuh cuma itu bangunan itu aja. Wallahu a'lam bishawab ya. Tentu Kiai punya alasan sendiri ngomong seperti itu. Cuman menurut saya kalimat yang paling pas bukan itu, tapi berempati kepada korban, minta maaf kalau ada kesalahan. Mungkin terus mempertanyakan tentang kepada kontraktornya, tentang prosedural pembangunan pesantren itu bagaimana, kok bisa rubuh, mungkin ada SOP-nya nggak benar kan. Kalau bangunan lantai pertama yang nggak kuat, itu dinaikkan lantai 2, 3, 4 ya pasti rubuh lah, dimanapun pasti akan rubuh. Selain itu, jatuhnya korban jiwa yang meninggal dunia hingga puluhan santri menderita luka-luka akibat peristiwa rubuhnya bangunan pondok pesantren Alkosini di Desa Buduran, Sidoarjo membuat Ustadz Dery Sulaiman pun menyampaikan rasa turut berbelasungkawa kepada keluarga para santri. Ustadz Dery membiarkan proses hukum yang berjalan melalui kepolisian untuk mengusut apa sebenarnya yang menyebabkan bangunan Ponpes tersebut rubuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu benar, meninggal itu takdir Allah ya. Tapi penyebabnya mesti kita nggak boleh menyalahkan Allah ya. Kita istighfar banyak-banyak ya, mudah-mudahan memang itu memang ya seperti Kiai tadi yang katakan memang takdir Allah. Ini sudah dibangun sempurna, bangunannya udah bagus, izinnya udah ada semua, terus rubuh, itu baru takdir Allah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Ya, kita tidak meninggalkan hukum dunia ya. Bukan hanya kita berharap jalur langit, tapi yang jalur dunia harus kita pikirkan juga gitu. Kita sangat baik sama semua orang. Sekarang biarkan hukum yang berjalan. Kepolisian akan mengusut itu semua. Kepada yang meninggal dunia, saya dari tanah Syam, Jordania, Aman.
dalam misi kemanusiaan bersama Willy Salim dan Mang Onim mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak surga dan orang tua yang tinggalkan diberikan kesabaran. Dan pihak pesantren pun diberikan pelajaran, ada pelajaran berharga sehingga kedepannya lebih hati-hati lagi dalam membangun. Mengejutkan, Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur Gerak cepat datangi langsung TKP Pondok Pesantren Al-Qosini di Desa Buduran Sidoarjo yang ambruk, di mana anak-anak santri 3 orang meninggal dunia dan banyak yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Lantas, seperti apa pula respon Kiki Saputri dan Kubil atas peristiwa ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo tersebut? Kiki Saputri yang baru mendengar kabar miris ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qosini di Desa Buduran Sidoarjo, Jawa Timur tampak syok. Apalagi sampai jatuhnya korban jiwa dan korban luka yang cukup banyak hingga santri yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Tak hanya itu, Kiki Saputri juga merasa salut dengan aksi cepat Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Emil Dardak yang langsung turun ke lokasi, meninjau hingga mengawasi proses evakuasi para santri yang menjadi korban. Ia berharap bahwa para korban segera mendapatkan bantuan. Bangunan Pompes pun bisa segera diperbaiki dengan sebaik mungkin. Turut berduka ya kalau kita bilang mah, tapi nggak ada korban jiwa kan? Ada korban jiwa tadi. Ya Allah. Sambil lagi sholat. Tapi aduh merinding. Tapi kita percaya itu mudah-mudahan husnul khotimah ya, Masya Allah. Dalam keadaan yang indah, dalam keadaan beribadah kan kita belum tentu bisa meninggal dalam keadaan begitu. Alhamdulillah jangan sampai dalam keadaan yang buruk lah ya gitu. Tapi turut berduka buat warga di Sidoarjo. Aduh, alhamdulillah dah Mas Emil langsung bergegas ke sana, sigap gitu. Ya sebagai salah satu pemimpin kan. Semoga segera ada bantuan, segera bisa diperbaiki lagi lah itu. Masalah itu pesantren berarti kan banyak anak-anak, banyak santri-santri. Jangan sampai keulang lagi gitu, kasihan. Turut berduka. Ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qosini di Desa Buduran Sidoarjo, Jawa Timur juga mendapat respon dari Kubil. Kubil yang melihat kejadian tersebut sebagai musibah mengaku merasa sedih dan prihatin atas ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo tersebut. Apalagi hingga jatuhnya korban, baik yang meninggal dunia yang kabarnya ada 3 orang maupun yang mengalami luka-luka. Kubil berharap kejadian serupa tidak terjadi di pondok pesantren tempat yang lain ataupun lembaga pendidikan lainnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah lagi dan lagi menimpa para santri. Susah mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ini adalah musibah yang semua orang pasti nggak menginginkan ini terjadi. Terutama orang-orang tua yang telah menitipkan anaknya di pondok pesantren, yang dalam hal ini terjadi musibah di daerah Sidoarjo. Kejadian ini merupakan musibah yang sangat luar biasa menimpa para santri, dan kiranya pengelola pondok pesantren harus memprotek segala sesuatunya untuk kenyamanan, keamanan para santri yang dalam hal ini ketika menerima pendidikan pelajaran dari pondok pesantren. Gedung adalah fasilitas utama untuk para santri untuk bisa menimba ilmu dari para guru, para ustadz dan ustazah. Ini juga harus diproteksi demikian rupa supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita. Ini sebagai orang tua ya, yang dalam hal ini mohon maaf lahir batin sampai saat ini juga masih ada 2 anak yang masih mengenyam pendidikan di pondok pesantren, dan Ani berharap hal seperti ini tidak terjadi di pondok-pondok pesantren atau dunia pendidikan lainnya.
Dan mudah-mudahan ini sekali lagi merupakan pembelajaran buat kita untuk hal seperti ini jangan sampai terulang kembali, dan kita berharap anak-anak yang mengenyam pendidikan formal maupun pendidikan di pondok pesantren untuk lebih nyaman, untuk bisa menerima pembelajaran, untuk mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah mereka menjadi pemimpin yang amanah sidik tabil patono yang membanggakan setiap orang tua dan bahkan negara bangsa ini. Seperti apa pula respon artis Amel Carla ketika mendengar kabar yang terjadi di pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur tersebut? Artis Amel Carla turut menunjukkan rasa simpatinya atas apa yang terjadi di Jawa Timur, yaitu ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qosini di Desa Buduran Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 September 2025. Amel Carla juga menyatakan turut berduka cita kepada keluarga korban. Di sisi lain, Amel Carla juga mengaku salut dengan aksi cepat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang sudah turun langsung ke TKP hingga memberikan bantuan secara langsung kepada para korban. Yang pasti aku turut berduka cita sekali, dan semoga semua para korban dan keluarga korban diberikan ketabahan, yang menjadi korban semoga diberikan kesembuhan yang cepat juga gitu. Dan aku sangat salut sama Pak Wagub yang sudah meninjau tempat juga lokasi dan memberikan bantuan secara langsung sih gitu. Semoga kedepannya bisa diperbaiki lagi bangunan-bangunan yang ada, terutama kan kalau pondok pesantren itu jatuhnya fasilitas sekolah ya gitu, jadi harusnya mungkin lebih bisa diperhatikan juga peraturan-peraturan pembangunannya gitu-gitu agar menghindari musibah-musibah seperti ini sih. Yang pasti selain support moral itu salah satu cara support yang bisa diberikan kali ya, karena sambil menunggu evakuasi juga kan, proses evakuasi. Jadi ya aku sangat salut aja sih, dan semoga teman-teman yang menjadi korban bisa diberikan kesembuhan dan tidak ada korban jiwa ya, semoga amin amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.